Seperti inilah kehidupan warga di desa yang ada di Jawa Tengah ini. Di panen jagung. Inilah ya pemirsa ya, suasana di salah satu desa terpencil tersembunyi yang ada di kawasan pedalaman Grobogan ya pemirsa ya. Nah, kita harus melewati jalur tanah seperti ini ya untuk menuju ke sebuah perkampungan terpencil terisolir yang berada di tengah-tengah hutan ya kawan. Nah, kampungnya ini hanya ada 10 rumah ya yang keberadaannya ini berada di tengah-tengah hutan sepi ya bang saya. Nah, dan jalur aksesnya pun sudah dibetonisasi, cuma agak rusak ya bang saya. Nah, itu kita bisa lihat ya, perkampungannya ini berada di tengah-tengah hutan jati ya kan kawan. Itu ada rumah klasik limasan zaman dulu yang masih terbuat dari bahan kayu ya, dan suasananya cukup tenang dan masih asri sekali ya pemirsa ya, dan masih banyak sekali dikelilingi pohon-pohon kayu jati, ciri khas dari kampung terpencil tersembunyi yang ada di tengah-tengah hutan ini ya. Nah, ini rumah-rumah Jawa kuno ini masih kita jumpai, kita temui ya di kawasan area desa terpencil yang ada di pedalaman Grobogan ya. Nah, ini kita sedang berada di desa Pades ini ya. Rumah-rumahnya sungguh unik sekali ya, masih banyak sekali rumah kayu jati yang berupa rumah limasan seperti ini ya bangsa. Dan mayoritas warga di sini sebagian besar adalah sebagai petani dan juga berternak seperti kambing dan juga sapi ya bangsa ya. Nah, seperti di depan kita ini ya, aktivitas warga di salah satu desa terpencil terisolir yang ada di kawasan pedalaman Grobogan ini ya. Ini adalah rumah kayu Jawa kuno yang masih kita jumpai, kita temui di area Pades ini. Nah, kampung ini benar-benar terpencil, terisolir, dan hanya ada 10 rumah yang letaknya ini jauh dari pusat keramaian kota ya pemirsa ya. Kampung yang masih bernuansa kuno, masih bernuansa era 80-an ini masih kita jumpai di kawasan pedalaman Grobogan ini ya. Ini rumah-rumahnya seperti ini ya pemirsa ya. Rumah kayu yang jarang kita temui di area perkotaan ya pemirsa.
Dan di sini hanya ada 10 rumah di kampung terpencil, desa terpencil di Desa Padas, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Wah, joglo yang sangat besar sekali kita jumpai ya di tengah-tengah hutan seperti ini. Nah, dan di sana sudah mentok itu ya kampungnya itu. Sudah tidak ada rumah lagi, hanya ada hutan jati yang menyelimuti di area perkampungan kecil tersembunyi di tengah-tengah hutan jauh dari pusat keramaian kota ya. Rumah-rumahnya seperti ini di area perkampungan, dan di sana sudah hutan ya, sudah tidak ada rumah lagi. Ini sudah mentok rumahnya. Jadi kampung ini benar-benar terisolir, terpencil, tersembunyi di tengah-tengah hutan jati ya. Di sana juga itu sudah tidak ada rumah, hanya ada hutan seperti ini di area perkampungan. Nah, beginilah suasana di salah satu kampung terpencil tersembunyi yang jarang orang ekspos dan jarang orang tahu ya. Nah, belum tersentuh pembangunan jalan, bahkan masih alami, banyak sekali pohon-pohon besarnya ya kampungnya. Kehidupan warga di sini sebagian besar adalah sebagai petani dan juga berternak ya misalnya. Jadi seperti ini ya kampungnya ya misalnya. Rumah-rumah kayu, dilihat dari segi corak dindingnya, rumah-rumah di sini berdiri cukup lama ya bang saya. Dan di belakang rumahnya seperti ini ya kawan-kawannya. Nah, ini adalah peliharaan warga yang dipelihara kambing ini ya, dan dibikinkan rumah seperti ini supaya tidak kepanasan ya kawan-kawan. Jadi kampungnya saja dulu, dan rumah-rumahnya pun masih rumah kayu seperti di depan kita. Mayoritas warga di sini sebagian besar itu sebagai petani dan juga berternak ya pemirsa ya. Nah, itu ada berternak kambing, memelihara kambing ya pemirsa ya. Dan di sini masaknya pun masih menggunakan kayu ya pemirsa ya. Nah, ini menggunakan kayu, dan di samping rumahnya ini adalah tebing curam ya pemirsa. Sungguh luar biasa suasananya ini. Desa sudah perkebunan ya, itu ya hutan ya.
belakang sudah hutan ya. Tuh, kelihatan dari sini semua. Dan jarak dari ke rumah satu dengan ke rumah yang lain cukup lumayan dekat ya kawan ya. Jadi seperti inilah kondisi dan suasananya di kampung yang masih asri, alami, dan jauh dari kebisingan perkotaan ya. Bayangkan jika kita tinggal di kampung dengan suasana seperti ini, akan lebih tenang, damai, dan menikmati masa tuanya ya kawan saya. Nah, dan di sini juga ini ada salah satu hasil panen warga yang sudah dijemur, sudah kering nih, sudah dirapikan di bagori seperti ini. Nah, ini nantinya ini dijual ke pasar ya kawan saya. Entah satu karungnya ini bisa mencapai ratusan ribu ya. Ini adalah jagung yang tanam warga dan sudah diproduksi, dan ini ada hasil panennya ya pemirsa ya. Jadi seperti inilah kondisi dan suasana kehidupannya di sebuah desa terpencil, isolir, yang jauh dari akan pusat keramaian kota ya pemirsa ya. Sudah mentok itu ya. Jadi hasil panennya ini dibikinkan rumah seperti ini, dibikinkan rumah dan juga dikarungi seperti ini ya. Kondisinya cukup sepi ya di siang kali ini karena banyak warga yang pergi ke ladang ya pemirsa. Dan di sini juga ini ada rumah yang dipenuhi dengan hasil panen ini ya. Tuh, hasil panennya itu per karung dikarungin seperti ini kan kawan. Nanti ini diseleb dan diambil hasilnya, lalu dikeringkan, dijual ke pasar maupun ke bakul-bakul ya pemirsa ya. Dan rumah-rumah di sini seperti ini kondisinya, cukup lumayan rapat ya bagian kampung yang sebelah kanan saya ini ya. Nah, dan di sini rumahnya itu rumah yang masih berbentuk limasan dan menggunakan lantainya itu menggunakan kayu ya pemirsa. Jadi seperti ini kondisinya ya pemirsa ya. Di area pedesaan kali ini yang kita tuju cukup lumayan asri dan masih alami ya. Dan di sekelilingnya dilihat dari segi corak dindingnya, rumah ini sudah berdiri cukup lama ya. Dan di sini hanya ada 8 rumah terpencil, terisolir, dan jauh dari pusat keramaian kota ya. Dan kondisinya cukup sepi, sunyi, dan jauh dari pusat keramaian. Suasananya masih asri sekali, mengajak kita bernostalgia lagi ke zaman dulu tahun 80-an ya pemirsa. Dengan ciri khas rumah-rumah di sini masih menggunakan kayu dan warganya cukup agak lumayan ramai gitu. Dan juga kita akan